Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman praktikan Fisika Dasar 2. Baiklah, di sini saya akan memandu teman-teman untuk melakukan praktikum modul 4 tentang gelombang mikro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Putri dengan NIM 120140050 dari Program Studi Teknik Informatika Asisten Praktikum Fisika Dasar 2. Nah, teman-teman sekalian, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang gelombang mikro. Apa sih itu gelombang mikro? Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mana gelombangnya adalah gelombang yang bersifat transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan bidang rambatannya. Nah, teman-teman sekalian, adapun tujuan dari praktikum modul 4 tentang gelombang mikro ini, yang pertama, untuk mengetahui fenomena polarisasi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sebuah polarisator dapat digunakan untuk mengubah polarisasi radiasi gelombang menjadi gelombang mikro. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui serta mengukur intensitas gelombang di setiap sudut polarisator. Nah, teman-teman, apa itu polarisasi? Polarisasi adalah proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah dan hanya terjadi pada gelombang transversal. Nah, teman-teman sekalian, pada praktikum modul 4 tentang gelombang mikro ini kita menggunakan hukum Mukus, di mana hukum Mukus dinyatakan yaitu I0 sama dengan IM dikali cos kuadrat theta, di mana I0 adalah intensitas transmitter, IM adalah intensitas receiver, dan cos theta adalah sudut variasi yang terbentuk. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke pengambilan data, adapun alat yang kita gunakan pada praktikum modul 4 ini yang pertama adalah transmitter. Transmitter adalah alat yang digunakan untuk melakukan atau memberikan pancaran gelombang kepada receiver, di mana transmitter terhubung dengan arus listrik. Transmitter diatur sedemikian rupa sehingga transmitter dapat memberikan gelombang kepada receiver. Selanjutnya adalah receiver. Receiver adalah penerima gelombang dan receiver terhubung dengan multimeter. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah multimeter. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk memberikan output atau menampilkan berapa intensitas gelombang yang diterima oleh receiver. Selanjutnya adalah medium, di mana di sini kita menggunakan 3 jenis medium. Yang pertama, kita menggunakan polarizer. Selanjutnya, kita menggunakan plat akrilik. Dan yang terakhir, kita menggunakan plat aluminium. Selain itu, kita juga membutuhkan penggaris dengan panjang 100 cm, yang mana fungsi dari penggaris ini adalah untuk menentukan variasi jarak pada setiap percobaannya. Dan selanjutnya, karena kita memerlukan variasi sudut, di sini kita menggunakan busur 360 derajat. Baiklah teman-teman sekalian, pada praktikum modul 4 ini tentang gelombang mikro terdapat 5 jenis praktikum. Yang pertama, variasi berupa jarak antara transmitter dan juga receiver dimulai dari jarak 100 cm, dilanjutkan dengan 95 cm hingga 55 cm. Untuk jenis yang kedua, di mana kita menggunakan medium berupa plat akrilik, di mana plat akrilik ini akan mengalami variasi sudut dimulai dari sudut 0 derajat, 20 derajat, hingga 360 derajat. Jenis percobaan yang ketiga di mana kita menggunakan medium berupa plat aluminium, yang mana plat aluminium akan mengalami variasi dimulai dari sudut 20 derajat hingga 360 derajat. Percobaan selanjutnya di mana kita menggunakan medium berupa polarizer vertikal yang akan mengalami variasi sudut mulai dari 20 derajat hingga 360 derajat, dan yang terakhir polarizer horizontal dimulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Baiklah teman-teman sekalian, untuk percobaan pertama kita akan melakukan percobaan tanpa menggunakan plat medium dengan variasi jarak antara transmitter dan juga receiver. Pertama, langkah yang kita lakukan dalam percobaan ini dengan menyalakan terlebih dahulu transmitter. Setelah transmitter menyala, kita benar-benar pastikan posisi transmitter sejajar dengan receiver. Setelah itu,
kita akan menyalakan multimeter yang berfungsi untuk menentukan atau memberikan output berapa intensitas yang diterima oleh receiver dengan satuan milivolt. Langkah pertama atau variasi pertama yaitu dengan jarak 100 cm. Setelah jarak antara transmitter dan juga receiver 100 cm, maka kita bisa melihat intensitas receiver yang diberikan oleh transmitter. Di sini kita memperoleh data 135,6 mV. Selanjutnya, kita lakukan variasi dengan jarak 95 cm. Pastikan kembali antara transmitter dan juga receiver benar-benar sejajar agar gelombang yang dipancarkan oleh transmitter diterima dengan baik oleh receiver. Kembali kita cek outputan atau berapa hasil yang diterima oleh receiver. Untuk jarak 95 cm, kita memperoleh data 134,9. Nah, teman-teman sekalian, lakukan percobaan tersebut mulai dari variasi 100 cm, 95 cm, dilanjutkan ke 90 cm hingga jarak 55 cm. Percobaan kedua, kita akan menggunakan plat akrilik, di mana plat akrilik akan mengalami variasi sudut dimulai dari sudut 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, hingga 360 derajat. Langkah pertama, kita posisikan plat akrilik pada posisi 0 derajat. Setelah itu, kita bisa melihat outputan berapa intensitas yang diterima oleh receiver. Untuk variasi sudut 0 derajat, kita memperoleh data 106,8 mV. Dilanjutkan dengan variasi sudut 20 derajat, dan kembali kita posisikan plat akrilik dengan kemiringan 20 derajat. Dan yang terakhir, kita akan kembali melihat berapa outputan intensitas yang diterima oleh receiver. Untuk variasi sudut 20 derajat, di sini kita memperoleh hasil 97,6 mV. Nah, teman-teman sekalian, untuk plat akrilik kita lakukan variasi mulai dari 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, hingga 360 derajat. Dan setiap data yang teman-teman dapatkan langsung dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Percobaan ketiga dengan menggunakan plat aluminium. Untuk plat aluminium kita akan melakukan variasi sama dengan plat akrilik, yaitu variasi sudut dimulai dari 0 derajat, 20 derajat, hingga 360 derajat dengan jarak antara transmitter dan receiver selalu konstan, yaitu berada pada jarak 100 cm. Pertama, kita posisikan terlebih dahulu plat aluminium pada jarak atau pada variasi sudut 0 derajat. Setelah plat aluminium berada pada posisi 0 derajat, kita bisa melihat outputan atau intensitas yang diterima oleh receiver. Untuk variasi sudut 0 derajat, kita memperoleh hasil 75,2 mV. Selanjutnya, variasi sudut 20 derajat. Kembali, kita atur plat aluminium hingga kemiringannya 20 derajat dan kita lihat lagi berapa outputan atau intensitas yang diterima oleh receiver. Untuk variasi sudut 20 derajat, kita memperoleh hasil 64,1 mV. Nah, teman-teman sekalian, lakukanlah percobaan ini hingga variasi sudut 360 derajat dan setiap data yang teman-teman dapatkan bisa dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Percobaan keempat dengan menggunakan polarizer dengan posisi vertikal dan kembali akan mengalami variasi sudut dimulai dari 0 derajat, 20 derajat, hingga 360 derajat. Pertama, kita akan menggunakan polarizer dengan vertikal dan variasi sudut 0 derajat. Kita posisikan polarizer pada posisi 0 derajat dengan jarak antara transmitter dan juga receiver konstan yaitu 100 cm. Setelah polarizer pada posisi 0 derajat, kita akan melihat outputan intensitas yang diterima oleh receiver. Untuk percobaan pertama dengan variasi sudut 0 derajat, intensitas yang diterima adalah 63,8 mV. Selanjutnya, variasi sudut 20 derajat. Kita atur polarizer hingga posisinya miring 20 derajat.
Setelah itu, kembali kita cek atau kita lihat berapa data atau berapa outputan yang diterima oleh receiver. Untuk variasi sudut 20 derajat, kita memperoleh hasil 54,3 mV. Lakukanlah percobaan dengan menggunakan polarizer dengan posisi vertikal dengan variasi sudut dimulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Baiklah teman-teman sekalian, dan jenis percobaan yang terakhir adalah dengan menggunakan polarizer, di mana polarizer dengan posisi horizontal. Dan di sini kita akan melakukan percobaan dengan variasi sudut mulai dari 0 derajat, 20 derajat, hingga 360 derajat dengan jarak antara transmitter dan receiver konstan yaitu 100 cm. Baiklah, langkah awal kita posisikan polarizer horizontal ini pada posisi 0 derajat. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan data berapa intensitas yang diterima oleh receiver. Untuk percobaan pertama, di sini kita memperoleh hasil 44,0 mV. Selanjutnya, dengan variasi sudut 20 derajat. Kita atur polarizer horizontal dengan kemiringan 20 derajat. Dan kita kembali melakukan pengecekan berapa data yang didapatkan atau berapa outputan yang didapatkan pada multimeter. Dan untuk variasi sudut yang kedua, kita memperoleh hasil 41,5 mV. Nah, teman-teman sekalian, lakukanlah variasi ini dimulai dari 0 derajat, 20 derajat hingga 360 derajat, dan setiap data yang teman-teman dapatkan akan dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Baiklah teman-teman sekalian, dari setiap percobaan yang telah kita lakukan, kita telah mendapatkan data percobaan. Nah, setiap data percobaan akan kita masukkan ke dalam tabel percobaan seperti berikut. Baiklah, di sini kita akan melakukan perhitungan untuk tabel pertama berupa variasi jarak. Untuk variasi jarak pertama, dengan jarak 100 cm, kita memperoleh intensitas receivernya 135,6 mV. Data yang telah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus mukus tadi, di mana I0 sama dengan IM, karena di sini tidak menggunakan variasi sudut. Sehingga I0 sama dengan IM, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya intensitas receiver sama dengan intensitas transmitter, jadi intensitas transmitter adalah 135,6 mV. Dilanjutkan dengan perhitungan hingga variasi jarak 55 cm. Selanjutnya, untuk variasi percobaan kedua dengan menggunakan medium berupa plat akrilik dengan variasi sudut dimulai dari 0 derajat, 20 derajat hingga 360 derajat. Untuk variasi pertama, di mana sudutnya 0 derajat, kita memperoleh intensitas receiver yaitu 106,8 mV. Dan kita masukkan ke dalam rumus, di mana I0 sama dengan IM dikali cos kuadrat theta. Mengapa kita menggunakan cos kuadrat theta? Karena di sini kita menggunakan variasi sudut. Dan variasi sudut pertama adalah cos 0 derajat. Sehingga 106,8 dikali cos kuadrat 0 adalah 1. Dan kita peroleh hasil dari intensitas transmitternya adalah 106,8 mV. Selanjutnya, tabel percobaan ketiga dengan menggunakan medium berupa plat aluminium dan variasi sudut. Untuk variasi sudut pertama dengan sudut 0 derajat, kita akan langsung masukkan ke dalam rumus, di mana hasil yang kita dapat adalah 75,2 mV dikali dengan cos kuadrat 0, karena sudut variasi yang kita gunakan di sini adalah 0 derajat, di mana cos kuadrat 0 adalah 1, sehingga intensitas dari transmitter yang didapat adalah 75,2 mV. Selanjutnya, kepada percobaan ketiga dengan polarizer dengan posisi vertikal dan variasi sudut. Untuk variasi sudut pertama yaitu 0 derajat, kita memperoleh intensitas receivernya 63,2 mV dan akan kita kalikan dengan theta yang terbentuk yaitu 0 derajat. Dan kita peroleh hasilnya di mana cos kuadrat 0 adalah 1, sehingga intensitas dari transmitter adalah 63,2 mV. Dan yang terakhir,
polarizer horizontal dengan variasi sudut dimulai dari 0 derajat. Untuk data yang kita dapat yaitu 44,0 mV dan kita masukkan ke dalam rumus 44,0 mV dikali dengan cos kuadrat 0 yaitu 1 sehingga kita peroleh hasil intensitas transmitternya adalah 44,0 mV. Nah, teman-teman sekalian, setiap percobaan akan kita lakukan pengulangan sesuai dengan banyaknya pengulangan atau variasi, dimulai dengan variasi berupa jarak dari 100 cm hingga 55 cm, dan variasi sudut dimulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Teman-teman praktikan sekalian, selain menggunakan rumus MUPUS di mana I0 sama dengan IM dikali cos kuadrat theta, kita juga akan mencari yang pertama I rata-rata, di mana rumus dari I rata-rata adalah I1, di mana I1 adalah hasil perhitungan pertama atau intensitas receiver yang percobaan pertama atau variasi mulai dari 100 derajat, dilanjutkan dengan percobaan hingga ke N, dibagi dengan N, di mana N adalah banyaknya jumlah percobaan atau banyaknya jumlah variasi. Selain itu, setelah kita mendapatkan I rata-rata, maka kita akan mencari standar deviasi, di mana rumus dari standar deviasi adalah I0 dikurang dengan I1 kuadrat ditambah dengan I0 dikurang dengan I2 kuadrat dilanjutkan hingga I0 dikurang IN kuadrat dibagi dengan N dikali N dikurang 1. Dan yang terakhir, kita juga akan mencari ketelitian atau tingkat error dari perhitungan tersebut dengan menggunakan rumus 1 dikurang standar deviasi dibagi dengan I rata-rata dikali dengan 100%. Baiklah teman-teman sekalian, untuk data dari praktikum modul 4 tentang gelombang mikro, bisa teman-teman lihat pada video berikut ini.
Demikianlah praktikum kita dengan modul 4 tentang gelombang mikro. Selamat melakukan praktikum dan sampai jumpa.